Halo semuanya, balik lagi di channelnya gua dan kali ini ada di segmennya Talk to Rider. Jadi gua di sini lagi ngundang temen gua. Sehat? Sehat bro, gimana kabar lu? Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu kapan sih? Terakhir tuh San Mori udah lama banget, gue udah lupa. Cuman terakhir San Morian sih. Sama Rian, berarti sama si Digas itu ya? Sama Digas, sama teman-teman Digas. Oke. Jadi di channel gua ini tuh ada segmen namanya Talk to Rider. Jadi makanya gua undang lu ke sini tanpa dibayar. Jadi ya gitu aja. Jadi kita mau ngobrol-ngobrolin tentang motor. Jadi karena kita berdua tuh memang benar-benar di dunia motor tuh benar-benar suka banget kelihatannya. Jadi ya videonya sekarang tuh kita ngobrol-ngobrol tentang motor aja. Jadi ini temen lama, jadi baru ketemu lagi. Jadi coba kenalin aja ini siapa dan channel lu apa gitu. Thank you banget buat Bro Marlan yang Gedein udah. caranya dong. Oh siap. Thank you banget untuk Bro Marlan yang udah ngundang gua kesini di acaranya dia yang baru nih, yang pertama Talk to Rider. Kebetulan gua rider sih katanya. Oke. Kabar lu gimana bro? Sehat? Alhamdulillah Oke. sehat luar Jadi- biasa. Baru pindah ke sini, baru kelar nikah juga atas doanya Mail. Gue belum ngomongin. Oke bro, jadi sebelum gue lanjut, gue mau bilang selamat menempuh hidup baru buat Bro Marlan sama istrinya. Semoga jadi istri yang sakinah. Oh istri sih bro. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, Amin. lanjut aja. Gitu aja paling. Ini kita baru pertama kali bikin kayak begini, jadi maklum ya, aneh gitu. Jadi gimana konten? Oke. Konten YouTube gue sekarang agak sedikit vakum karena sibuk kerja terus memang bingung nih mau bikin apa nih biar nggak monoton terus kayak gitu. Iya. Tapi gue lihat di YouTube lu nih, kayak tiap hari banget nih bikin. Ya memang Vakum karena dari mana? Mungkin cuman sekedar iseng jalan gitu. Untuk kesibukannya ya, sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Ini gue tadi ganti posisi ya karena ini udah hujan. Kemudian sih hujannya nggak gede, ini udah berhenti lagi gerimis. Jadi agak-agak ada suara hujan. Jadi gimana? Tadi apa tadi gue nanya? kesibukan. Kesibukan Oke, apa? kesibukan gue sekarang lagi ngurus anak bro. Soalnya anak baru 9 bulan, terus ditambah lagi sama kerjaan. Pasti nggak jauh dari situ doang. Sama sambil ngedit-ngedit lah buat konten YouTube sama Instagram. Iya, Gitu. sambil iseng-iseng ya. Betul. Karena kan emang kalau misalkan lagi diam gitu kan, kita membuat karya gitu, kadang dilihat lagi tuh suka, wah seneng nih gitu kan. Jadi ya mungkin di situ juga sama kayak gua gitu. Kalau misalkan lagi diam di rumah kan, kalau misalkan ada ada kegiatan jadi enak lah gitu. Terus untuk ini untuk kenapa sih lu suka motor? Sejak kapan gitu? Suka motor itu sebenarnya dari kecil sih bro sebenarnya. Cuman kecil. kalau waktu kecil kan nggak bisa mengaplikasikan punya motor. Cuman kalau benar-benar real punya motor itu tahun 2013. Motor apa tuh pertama? Motor Vario. Motor Vario yang pernah ketemu sama gue Ya, juga. Itu motor Vario pertama lu 125 auto. Oh bukan 2013 tapi tahun 2015. 15. Pertama kali kerja langsung ambil motor. Suka itu bukan karena suka tapi karena buat kerja gitu. Butuh. Ya, buat kebutuhan. Tapi pas mulainya lu suka sama dunia motor nih, kan lu sebelumnya juga sebelum ngonten sekarang nih lanjut lagi kan nge-vlog lagi. Kan sebelumnya lu nge-vlog juga tuh. Betul. Pernah seri juga sama gua. Pernah nge-vlog juga. Itu mulai tahun berapa tuh kira-kira? Sekitaran tahun 2016-17. Itu waktu masih di Karawang bro. Berarti sama, gue juga mulai tahun 2017. Sama juga loh. Sukanya tuh. Waktu itu pernah pakai CBR putih, cuman motor pertama bukan CBR putih, itu motor Revo, motor Absolute Revo. Motor buat ini nagih hutang gitu kan. Gokil. Itu sampai terakhir tuh bukan karena rusak atau apa, itu hilang motornya ya, namanya maling ya. Ya udahlah gitu. Terus kalau misalkan lu dari dulu nih sampai sekarang kira-kira udah pakai berapa motor apa aja gitu, dari pertama nih dari Vario nih, atau enggak apa-apa deh kalau misalkan dari lu belajar
belajar pakai motor apa sih misalnya gitu, dari awal pakai motor sampai sekarang pakai motor apa gitu. Kalau belajar pertama kali bisa motor dulu motor Superapit punya Super kakak. Rapid. Itu Wah, belajar legend banget itu. Superapit kan irit banget itu, 1 Gokil liter ya. bisa sampai Mekah itu. Iya benar-benar. Belajar bisa, setelah itu kerja punya Vario, yang berarti motor pertama dari hasil uang kerja sendiri itu Vario. Yang kedua sekarang Yamaha All New NMAX. Berarti matic semua dong. Matic Pertama semua. dong motor gigi. Tapi lu motor kopling bisa kan? Motor kopling bisa. Bisa. Pertama kali belajar itu pakai motor apa tuh? Kopling bisa pakai motor Air King dulu. Waktu Wah, di anjing, motor jambret Air King. ini. Jet darat itu. Itu bro, jadi sekarang motor sebenarnya pengen banget motor-motor yang koplingan gitu, cuman memang waktunya nggak tepat kayak gitu. Iya waktunya, cuman kan sekarang lu udah berkeluarga Betul, juga. betul. Mungkin kalau misalkan second motor gitu kan, kayak motor keduanya boleh lah kayak matic, cuman ada satu yang benar-benar lu harus sendiri gitu motor, ada pengen kopling mungkin nanti ya gitu. Sekarang lebih ke kebutuhan dulu mungkin ya, karena kan sekarang lu berkeluarga juga, sama gue juga next nanti. Cuman kayak CBR ini gue juga nggak mungkin gue jual nih, gue simpan, mungkin ada kendaraan operasional yang lainnya lagi gitu. Terus kalau misalkan dari dulu kan lu pakai pertama Superapit tuh, terus Vario sama NMAX nih terakhir Ya. NMAX. Menurut lu motor yang paling mengesankan buat lu, kayak motor yang enak kah, favorit kah, atau ada ceritanya gak gitu, ada salah satunya gak gitu? Kalau mengesankan jelas Vario lah, kan 7 Vario. tahun kan, 7 tahun 7 tahun pakai motor Vario, dari jalan-jalan touring sampai bawa doi gitu kan. Wih, itu ketemu pas pakai Vario. Pakai si Vario juga. Jadi mengesankan ya Vario lah kayak gitu. Paling mengesankan itu waktu mudik bro. Mudik. Ketika Gak apa-apa lah. ketika anak-anak rantau di satu kampung ya mudik bareng-bareng pakai motor hasil kerjanya. Itu yang paling gue menurut gue berkesan. Jadi satu kampung berangkat, pulang mudik bareng-bareng dengan motor yang baru semuanya, dan itu hasil sendiri hasil gitu, masing-masing bukan sendiri. hasil nyomot dari orang tua coy. Nah begitu, kebetulan begitulah palingan yang mengesankan paling. Ya benar. Kalau lu juga ada yang mengesankan? Yang mengesankan ada juga. Mengesankan bukan CBR. Kalau CBR ini bener-bener toh gua beli cash ya, karena yang lainnya mungkin pernah dari pertama gua pakai Absolut Tempo itu dikasih sama orang tua, itu sampai hilang, dan itu memang kayak motor keluarga gitu, motor keluarga kayak ya udah pakai bareng-bareng gitu, jadi bukan motor sendiri. Itu motor pertama sampai hilang. Dan kedua itu sebenarnya gue dulu tuh pengen banget Satria F. Satria FU. Satria FU ya. FU itu. SMA kan masih ini kan. Dulu zaman dulu itu zaman banget ya. Bener-bener kayak playboy banget. Pasti ya kan. Cuman dari si nyokap gue nggak setuju. Karena mikirnya gini, kalau buat ke pasar nggak akan bisa, karena nggak bisa bawa galon juga ya. Benar-benar. Itu kan di situ. Akhirnya nggak jadi, dibeliin lah Yamaha Jupiter NX. Sampai sekarang masih ada videonya kan yang restorasi itu, karena memang itu peninggalan orang tua gua. Dan sekarang setelahnya itu akhirnya kan si Revo-nya hilang. Setelah hilang mungkin kan cuman ada Jupiter NX nih, motor keluarga kan bareng-bareng tuh, jadi bukan motor sendiri gitu, masih motor orang tua lah. Cuman orang tua udah nyangkanya ya udah buat lu gitu, ya udah gua rawat. Akhirnya itu motor keluarga, gua punya penghasilan lagi, akhirnya gua kredit motor Aerox. Nah Aerox itu dulu ngebet banget sih gitu kan, ngebet banget. Tadinya mau MT25, cuman karena budgetnya kurang jauh ya dari MT25, jadi si Aerox tuh jauh. Cuman ya udahlah, yang penting gue punya motor baru. Tadinya ya memang pemikirannya mungkin pendek banget ya kan. Nah, akhirnya kredit lah, jalan setahun, karena gue emang passionnya jarang di Matic gitu ya. Betul. Bosen lah pakai Matic. Akhirnya setahun tuh bosen. Ganti itu. Akhirnya ganti, gue over kredit ke temen gue, akhirnya dapet. Akhirnya sisa yang dari situ tuh beliin CBR ini, CBR Old ini. Sebelum punya Aerox pemikirannya pendek ya. Kalau misalkan setelahnya baru kesini mikir nih, kenapa gua cicilan nih,
gue mendingan beli cash aja nih tapi yang terawat motornya. Tapi waktu itu gue kepincut tuh pas si Agung tuh kan, Agung pakai CBR biru pas ke kafe lu itu, pas lu nggak ada Oh iya. ke tempat lu, itu dia bawa CBR. Gue nyobain, dia pakai Aerox gue pakai CBR oldnya dia. Pas gitu kepincut nih, wah bagus nih motor, udah gitu kan harganya juga kan lumayan relatif, nggak murah banget, nggak mahal banget gitu. Terus udah gitu kan legend juga motornya kan. Akhirnya pas kita gantian, dia kepincut sama Aerox, gua kepincut sama CBR oldnya dia. Akhirnya sekarang dia pakai Aerox, gua pakai CBR old sih. Gua mau bahas motor lu nih yang baru nih, yang apa sih, all new NMAX ya? All new NMAX ya. Ini tahun 2021. 2021. Itu menurut lo kenapa sih lu milih ini nih kira-kira? Ini mah pendapat lu ya. Jadi first impression lu pakai Yamaha All New NMAX ini, kira-kira apa sih yang buat lu berkesan? Sebelum gua beli All New NMAX ini, gua observasi dulu selama sebulan. Observasi dulu. Mantap. Dari channel YouTube, dari blog yang ada, review semua vlogger, motovlogger, blogger, semuanya cari tahu dulu dari desain, dari harga, dari performa, fitur lah ya. Fitur-fitur spesifikasi semuanya dibandingin sama yang sekelasnya lah. Kan kebetulan ada dari Yamaha, ada NMAX, di Honda ada PCX gitu. Nah, terus juga gabung grup Facebook, gimana sih keluhannya gabung grup Facebook NMAX, gabung grup PCX, keluhannya, cara penanganannya udah tahu semua nih. Ya. Kenapa lebih ke New NMAX? Karena pertama ke desain gue lebih suka, terus lebih sporty juga. Lebih ini ya, kayak apa sih namanya? Kayak speedboat anjir. Sama sih kayak si PCX, cuman mungkin lebih modelnya ya, mungkin looks-nya. Soalnya ditambah lagi kan buat di kota ya. Yeah. Kalau masalah irit sih tergantung kita pakai. Kalau nanti dikat dulu. Ayo udah lanjut. Kalau jadi kenapa lebih milih NMAX? Karena desain, terus elegan juga. Kemudian dari beberapa motovlogger juga banyak diambil kesimpulan bahwa gue harus ambil NMAX. Jadi ada banyak kelebihan dibanding PCX lah gitu. Iya, ada kelebihan, terus juga sesuai apa yang gue butuhin. Betul. Ada di sini semua. Semuanya ada di sini. Ya, di sisi lain dari banyak kekurangannya juga pasti ada dong kekurangan. Kenapa gua ambil All New NMAX ini kayak gini? Pastinya lu pilih motor ini sesuai sama passion lu, gaya berkendara lu yang nyaman. Betul. Gitu kan. Sekarang kan lu berkeluarga, butuh kapasitas yang besar. Mungkin kalau misalnya kemana-mana kan bisa bonceng anak juga. Betul, gitu. Di tengah, terus barang-barang bagasi gede ya. Bagasi berapa liter sih? Gak tahu. Kata juru gue. Gak tahu ya. Oh iya. Sama lagi ya. Iya. Berarti ini apa sih namanya? Model All New NMAX tuh benar-benar yang terakhir tahun ini ya. Tahun baru banget ya. Benar. Terus untuk ini Vario lu mana? Vario gue jual ke kakak gue. Oh gitu. Kakak lu tapi masih kelihatan ya. Masih kelihatan. Ya setidaknya kan kalau misalnya itu kan kenang-kenangan lu nih. Tapi masih bisa dilihat nih, apalagi kalau kakak lu yang tanggung jawab ya merawatnya lagi, jadi senang gitu. Betul. Jadi lu nggak, mungkin kan namanya banyak motor kadang pusing juga untuk bayar pajaknya, untuk maintenance-nya memang gitu kan. Jadi nggak, mendingan satu motor fokus ke situ. Betul. Gitu. Tapi yang dijual ini yang bisa lihatnya tuh kayak kakak lu bisa merawatnya gitu ya. Juga sih bagus sih kalau misalnya jual ke saudara sendiri, teman sendiri, atau ya apalagi kakak sendiri ya. Jadi bisa dipantau sendiri. Jadi kalau misalkan biasanya kadang ini motor kesayangan gue nih lewatin gitu biasanya ya. Gitu kan, jangan sampai telat ini nih gitu kan biasanya gitu. Tapi ya. Lu sendiri ada nggak motor idaman yang benar-benar lu belum kesampaian sekarang? Apakah motor sport atau motor metik? Belum kesampaian. Maksudnya lu incaran apa sih yang baru nih yang lagi rame, ZX25 atau gue pengen ngumpulin buat beli semua sektor. Mau favorit lu lah, favorit lu yang belum kesampaian. Kalau favorit sih yang pasti susah ya kesampaiannya. Sebenarnya mudah-mudahan sih dapet ya. Itu ZX6R yang gue bilang yang dipakai Arif Widi itu. ZX6R yang tahun, kalau nggak salah yang dipakainya, tahu kan pokoknya Arif Widi. Kalau misalnya lu tahu Arif Widi, itu ZX6R yang gue pengen lah, pokoknya warnanya juga itu merah pas banget. Kalau misalkan lu nggak tahu, lu tahu kan banyak yang
sering lihat tuh si Boy Ya, ya, ya. dulu yang warna hijau. Mm-mm. Nah itu kan yang sebelumnya sama sih modelnya kayak gitu kurang lebih, cuman tahunannya beda. Kalau nggak salah tahun 2015 atau 2014 ya, lupa gua. Pokoknya ZX-6R itulah pokoknya, belum 636. Nah, sekarang udah berapa generasi kan 636. Ya yang ZX-6R itu yang favorit banget. Tapi kalau misalnya yang bener-bener motor killer yang gue pengen gitu ya, bener-bener killer, bener-bener topnya motor lah gitu, gue tuh pengen punya motor ini apa sih namanya, lupa gue. BMW S1000RR tuh. BMW S1000. Iya. Ya itu BMW S1000RR itu emang paling killer tuh, kalau menurut gue ya. Kalau impiannya itu, cuman kalau misalnya motor favorit GTX-6R, karena GTX-6R ini dari handling, dari looks gitu, dari bawa motornya juga tuh enak banget. Emang agak beda ya sama ZX-1000? Jauh. GTX-1000 sebenarnya mungkin gue belum pernah nyoba, cuman kalau GTX-6R itu udah pernah nyoba, itu enak banget. Cuma kalau misalkan yang 1000 cc gue pernah nyobain 1000 CBR 1000, itu benar-benar tenaganya emang nggak bisa dikontrol, itu killer banget. Dan dari masalah ininya sih kayak posisi ridingnya itu pegal banget. Tapi kalau ZX-6R enggak, itu enak banget itu asli. Gue pernah nyobain. Suara apa tadi? Apa lu? Apalagi ya? Bebas. Nah kalau misalkan lu nih, motor yang lu favoritin dan lu pengenin sama impian lu apa? Yang nantilah pasti kesampaian lah, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kesampaian kita nih, nanti kan kumpul bareng nih, anjir moge. Pasti moge kan? Pasti moge, soalnya emang rata-rata moge gitu. Kalau buat gua sih lihat jelas sport ya, entah dari Kawasaki, entah dari Yamaha, dari Suzuki, yang penting sport. 2,5 ke atas, tapi bunyi yang oke lah, bunyi yang 4 silinder gitu ya, inline kayak gitu ya. Karena gue orangnya bosenan bro, jadi lihat nggak bisa langsung ini favorit gue kayak gitu. Gitu. Jadi kalau ini gue suka, kalau penting bunyinya enak ya? Bunyinya enak, 4 silinder kayak gitu. Cuman kalau misalkan untuk moge, lu pernah nyobain apa? Kalau moge belum sih, belum pernah ya. Cuman kalau ngekor doang tuh kayak di Z800 CB1000 udah enak banget kan, kayak yang punya Om Steven, Om Bima tuh. Kalau misalkan naked mah udah jangan tanya lagi tuh. Jangan tanya lagi dong, benar. Killer juga sih memang, ini tarikan bawahnya. Cuma kalau bicara sport, aduh, udah lah. Tapi ZX-6R itu tuh yang emang bener-bener Joko Pincut tuh, dari posisi ridingnya tuh enak banget. Oh, berarti lu apa aja nih dari semua brand, pokoknya lu. Tapi memang ada sih satu ZX R1M, sorry. R1M, Yamaha R1M itu yang crossplane itu jos banget ya. Tapi ya itu boleh lah, mimpi-mimpi doang kan. Iya, tapi kan mimpi kan itu kan jadi patokan kita, bisa jadi patokan kita gitu. Siapa tahu kan kita bisa gitu kan. Ya gitulah, nggak ada yang tahu kan. Duh, satu gua. Karena kan goals kita kan, kita belum tahu terwujudnya kapan, cuma mungkin ditunda aja. Yang penting kita kan berdoa gitu, terus berusaha gitu. Ya mungkin paling gitu aja ya kita ngobrol ngaco ini. Ya setidaknya lah kita sharing apa yang benar-benar kita dulu tuh kenapa sih gua suka sama motor gitu. Kalau gua ya suka sama motor gara-gara ya Arif Widi itu, benar-benar suka, benar-benar kayak motor miring atau gimana gitu. Terus gue mendalami semuanya, ternyata enak juga nih gue lakuin. Tadinya kan tahu sendiri, gue zaman SMA bener-bener tai look banget. Ini tai look. Lu pernah tai look ngerasain? Kalau gue belum. Gue SMA nggak punya motor bro. Aduh, ini pas hujan, jadi gue pakai ini aja ya, diginiin ya. Jadi tadi sampai mana sih, lupa gue. Sampai situ. Lupa juga. Oh yaudah. Jadi yang terakhir mungkin gue mau nanya, menurut lu nih keadaan motor di Indonesia ini kayak gimana sih? Kayak dulu kan tahu sendiri enak ya dulu mah. Dulu tuh motoran tuh nggak serame ini, nggak banyak campur tangan yang ya bisa dibilang yang arogan lah gitu. Yang sekarang kan tahu sendiri ya, anak-anak SMP, SMA mungkin bahkan sekarang udah pakai motor-motor gede ya. Itu menurut tanggapan lu gimana sih? Bakal kedengeran nggak bro? Coba. Bapak tuh kedengeran. Siapa? Buat gua pribadi sih ya, karena zaman tuh benar-benar cepat banget perkembangannya ya.
karena mereka disupport dengan orang tua mampu atau udah punya motor kayak gitu, kalau gua nggak bisa menyalahkan atau menyetop gitu. Tapi kita yang lebih dulu hidup nih, lebih dulu ada, kasih tahu lah kalau ada yang salah, bro ini begini harusnya. Tapi kan kita nggak bisa, kita pantau yang jelas mah kita janganlah kayak gitu. Tapi ada hukum sosial sih biasanya kalau ada yang arogan, ada yang apa, pasti ada yang kena, ada yang kritik juga kayak gitu. Kalau pandangan gua begitu sih, paling ke misalkan arogan, willy-willy di jalan, pasti ya ada resiko yang ditanggung kayak gitu. Tapi di dunia entertain agak susah sih ya, mana yang real mana yang enggak gitu. Kadang memang sengaja biar terkenal gitu, bro. Bener gak? Bener gak? Iya kan? Makanya harus banyak banget dari sudut pandang sih. Kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau menurut gua sendiri ya, kalau dunia permotoran tuh kalau dulu tuh happy gitu ya, kayak benar-benar yang suka motor tuh benar-benar yang suka motor, bukan karena apa-apa lagi. Jadi benar-benar dia harinya libur kayak San Mori lah yang nggak jauh. Kalau misalkan harinya libur, dia tuh benar-benar jarang pakai motor, mungkin kerjanya naik kereta jadi angker gitu kan, terus jadi pakai mobil, dan hari minggunya tuh dia nggak kerja dan dia pengen nikmatin motornya nih selama seminggu itu dia nggak dipanasin motornya. Jadi silaturahmi bareng, sarapan bareng. Jadi kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang kan banyak bocil-bocil yang memang bisa dibilang yang cuman mejeng doang atau cari pacar, apalagi jadi kayak ngartis, seleb gitu. Sebenarnya kayak apa ya? Kayak hujan anjir. Enggak. Ya biarin bentar tuh. Yes. Dikit ya. Ya jadi ya seperti itu aja sih pandangan gue. Ya guys, jadi gitu aja videonya karena ini hujan banget nih sama Bro Mail. Jadi udah gitu aja videonya ya. See you on the next video. Bye bye. Salam Top Rider.